Halo Sobat Telsa, kembali lagi bersama aku Sylvia di Telsa TV. Nah, buat kalian para lulusan SMP yang bingung nih mau sekolah di mana, jangan skip video ini ya, karena kita bakal bahas tuntas tentang SMK paling hits di Tengaran. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani Khalida, salah satu siswi dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan yang bakal ngasih informasi-informasi penting buat kalian yang mau masuk di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Halo Sylvia. Halo. Halo juga teman-teman SMP dimanapun kalian berada. Kali ini kita berdua akan ngebahas gimana sih cara daftar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, dan kita bakal ngasih tahu kalian gimana dan bagaimana isi-isi di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang lagi kebingungan nyari sekolah di mana. Nah, Kal, langsung aja nih ya. Kapan sih pendaftaran SMK Telekomunikasi Tunas Harapan bakal dibuka? Biar teman-teman tuh pada tahu, biar gak ketinggalan info sih. Oke, jadi SPNB tahun 2026 ini sudah dimulai dari bulan Januari lalu hingga bulan Juni nanti. Nah, saran dari aku nih teman-teman, lebih baik kalian daftar lebih awal. Apalagi kalau misalnya kalian memakai dengan metode prestasi. Nah, bener banget. Sekolah kita itu juga deket banget sama salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Semarang, yaitu Umbul Senjoyo. Di sini juga sejuk, udaranya tuh sejuk, pas banget buat kalian yang mau belajar dengan tenang dan lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. Betul sekali teman-teman, akses yang mudah dan juga tempat yang cukup memadai untuk praktik industri. Oke, jadi kita bakal masuk buat bahas-bahas tentang jurusan yang ada di Telekomunikasi Tunas Harapan ini, biar kalian itu nggak pada bingung masuk ke sini itu mau pilih jurusan apa. Dan jurusan ini bakal dijelasin sama Khalida. Nah, yang pertama yaitu ada RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL merupakan jurusan yang berfokus pada dunia teknologi, khususnya dalam pembuatan software atau perangkat lunak. Siswa di jurusan ini akan belajar berbagai hal seperti pemrograman atau yang kita sebut coding, pembuatan aplikasi berbasis web maupun mobile, pengelolaan database, hingga pengembangan sistem perangkat lunak. Kelebihan dari jurusan RPL banyak loh teman-teman. Contohnya, adanya dukungan dari perusahaan besar seperti Sinarmas, Indofood, Bakti Barito, dan iPhone. Hal ini membuka peluang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung melalui program PKL atau yang kita bisa sebut praktik kerja lapangan. Selain itu, jaringan kerja yang luas hingga luar Salatiga membuat lulusan RPL memiliki peluang besar untuk bekerja di bidang IT seperti programmer, web developer, maupun software engineer. Jurusan ini sangat cocok bagi siswa yang memiliki minat di bidang teknologi, suka bekerja dengan komputer, serta tertarik untuk menciptakan aplikasi atau sistem digital. Nah, udah selesai nih, Bang jelasin jurusan pertama yaitu RPL. Sekarang, yuk lanjut ke jurusan kedua yang ada di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, yaitu TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ adalah jurusan yang mempelajari tentang perangkat keras komputer dan sistem jaringan. Di jurusan ini, siswa akan belajar nih bagaimana sih cara merakit komputer, menginstal sistem operasi, mengatur jaringan internet, hingga mengelola server. Kelebihan dari jurusan TKJ terletak pada luasnya tempat PKL, terutama di bidang manajemen jaringan dan teknologi informasi. Banyak perusahaan maupun instansi yang sudah mengenal dan membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan, sehingga peluang kerja bagi lulusan TKJ cukup besar, bahkan hingga luar Salatiga. Jurusan ini cocok bagi siswa yang senang memahami cara kerja komputer secara teknis, suka mencoba hal-hal baru di bidang jaringan, serta memiliki ketelitian dan ketekunan dalam bekerja.
Nah, lanjut ketiga, jurusan yang cukup favorit di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, yaitu jurusan aku sendiri, yaitu DKV atau Desain Komunikasi Visual atau DKV adalah jurusan yang berfokus pada dunia kreatif, khususnya dalam menyampaikan pesan melalui media visual. Siswa akan belajar desain grafis, fotografi, videografi, editing, hingga pembuatan konten kreatif. Seru kan? Nah, kelebihan jurusan DKV adalah tersedianya tempat PKL yang luas di bidang video dan fotografi, baik di studio kreatif, media, maupun industri digital. Nah, di sini juga alat-alat prakteknya cukup lengkap loh. Ada berbagai kamera, lighting, dan juga studio-studio yang sangat memadai. Selain itu, lulusan DKV memiliki peluang untuk bekerja secara fleksibel, seperti menjadi freelance, content creator, atau bahkan membuka usaha sendiri nih di bidang kreatif. Jangkauan peluangnya pun tidak terbatas hingga luar daerah. Jurusan ini sangat cocok untuk siswa yang memiliki jiwa kreatif, suka menggambar atau mendesain, serta tertarik pada dunia media dan visual. Nah, di DKV ini tenang ya teman-teman, kalian gak harus pintar menggambar atau hal-hal lain karena nanti di sini kita bakal diajari pelan-pelan. Kemudian, jurusan favorit nomor 2 dan juga jurusan terakhir yang ada di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan yaitu TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Nah, cowok-cowok suka nih sama jurusan ini. Teknik Kendaraan Ringan atau TKR merupakan jurusan yang berfokus pada bidang otomotif, khususnya kendaraan roda 4. Siswa akan mempelajari tentang mesin mobil, sistem kelistrikan, perawatan kendaraan, hingga perbaikan berbagai komponen otomotif. Kelebihan jurusan TKR adalah luasnya tempat PKL di berbagai bengkel maupun industri otomotif. Hal ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata, dan di sini juga alat-alat prakteknya cukup memadai. Selain itu, peluang kerja di bidang otomotif juga cukup besar, dan lulusan TKR memiliki kesempatan untuk membuka usaha bengkel sendiri. Jangkauan kerjanya pun luas hingga luar Salatiga. Jurusan ini cocok bagi siswa yang menyukai dunia otomotif, senang bekerja secara praktik dan tertarik pada mesin serta kendaraan. Jadi, apa yang kamu pelajari di sekolah itu sama persis dengan apa yang ada di industri saat ini. Wah, detail banget ya penjelasannya. Dan aku dengar-dengar semua jurusan ini didukung sama sertifikasi internasional ya. Betul banget Silvi. Jadi selain kalian lulus dari sini mendapatkan ijazah, kalian juga mendapatkan skill-skill. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau lanjut kuliah dan langsung mau kerja, kalian bisa masuk di SMK Telkom. Menurut kamu, apa sih yang bikin sekolah kita itu beda dari yang lain? Yang pasti karena koneksi industrinya Sil. Jadi lulusan kita ini lebih gampang lah caranya dapat kerja. Terus nih yang penting di sini ekskulnya juga banyak banget tuh teman-teman. Apa aja sih ekskul yang ada di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan tuh? Nah, Sil, di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini ada berbagai ekskul. Yang pertama ada PMR atau Palang Merah Remaja. Di sini kita bakal belajar tentang P3K, PP, dan berbagai hal lainnya. Lanjut yang kedua ada Paskibra. Di sini kita bakal belajar PBB, cara berorganisasi, dan masih banyak hal. Yang ketiga ada seni tari. Cewek-cewek nih biasanya yang suka ikut nari atau suka menari kan bisa ikut ekskul ini. Selain itu di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini ada juga ekskul yang di bidang olahraga seperti basket, volley, dan lainnya. Terus yang terakhir di sini juga ada organisasi seperti OSIS dan juga Dewan Ambalan atau bisa kita sebut pramuka. Seperti itu sih. Wah, ternyata banyak banget ya ekskul di SMK ini. Nah, Kal, kita kan udah bahas ekskul nih. Kasih tahu juga dong cara daftar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini. Soalnya banyak banget nih yang masih bingung sama langkah-langkah masuknya. Bisa kamu jelasin lebih detail nggak proses dari awal sampai akhir buat masuk ke SMK ini? Oke Silvi, aku bantu jawab ya. Jadi
Cara daftar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini ada dua metode. Yang pertama online dan yang kedua langsung datang ke SMK-nya. Yang pertama, kalian kalau misalnya lagi mager nih, males banget ya harus datang atau enggak rumah kalian jauh dari SMK. Kalian bisa daftar lewat web yang resmi dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Kemudian yang kedua, kalian bisa datang langsung di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan untuk mendaftar. Kalian bakal dibantu sama kakak-kakak petugasnya. Dan juga nanti di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ada beberapa tes seperti tes kesehatan dan juga tes jurusan seperti kakak-kakak di sini tuh bakal ngejelasin biar kalian nggak salah jurusan nantinya. Oh, jadi gitu. Jadi lebih ke arah konsultasi juga ya. Terus soal timelinenya, tadi kamu mulai Januari sampai Juni. Itu tuh ada pembagian gelombangnya nggak sih? Ada dong pastinya, seperti gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu kan Sil maksud kamu? Nah, gelombang 1 itu biasanya yang paling untung karena selain kuotanya masih luas, ada banyak potongan biaya dari pendaftaran atau beasiswa prestasi yang cuma dibuka di awal tahun yang aku tadi bilang nih, bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, tuh. Kalau kamu daftar di gelombang terakhir sekitar bulan Mei atau Juni, risikonya jurusan favorit kayak di DKV sama TKR tadi mungkin udah penuh atau persaingannya jadi lebih ketat gitu. Wah, bener-bener harus gercep ya. Jadi buat temen-temen jangan ditunda-tunda, kalau berkasnya udah siap, langsung daftar ke SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Gimana? Jadi udah jelas kan? Udah dikasih tahu informasi tadi. Udah dikasih informasi yang lengkap banget mulai dari cara daftar sampai detail jurusannya. Makasih banyak ya Kalida. Udah mau sharing-sharing sedalam ini. Sama-sama Sylvia, dan aku mau pesan buat teman-teman SMP, tentuin mulai sekarang karena masa depan kalian, persiapan masa depan kalian adalah investasi kalian di masa depan. Oke Sobat Elsa, sampai di sini dulu ya podcast kita. Kalau ada pertanyaan, langsung aja komen atau enggak langsung DM di IG kita. Aku Sylvia. Dan aku Salida. Sampai jumpa di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Bye-bye.